Salam dalam kasih Kristus, saudara yang dikasih Tuhan. Anda punya ayat favorit, ayat kesayangan. Nah, biasanya orang Kristen tuh punya satu, dua, atau beberapa ayat Alkitab yang begitu dia ingat, begitu dia hafal. Mungkin dia punya pengalaman tertentu, punya satu refleksi tertentu terhadap ayat tersebut. Ada yang suka seluruh bagian atau beberapa bagian dari Mazmur 23 misalnya. Tuhan adalah gembalaku yang membawa kepada air yang tenang, padang rumput yang hijau dan sebagainya. Atau suka dengan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan seterusnya dan seterusnya. Atau Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau saya ditanya ayat favorit saya akan menjawab Matius 6 ayat 34 yang berbunyi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, lu teman-teman saya di sekolah tinggi teologi sudah hafal tuh. Itu ayat favorit saya, yang artinya pada waktu itu tugas besok jangan dikerjakan hari ini, kerjakannya besok saja ya, karena saya itu terkenal sebagai orang yang suka mengerjakan tugas mepet, tepat waktu. Artinya nggak bakal dikumpulkan lebih awal ya, pasti sudah mepet sekali. Itu sudah trademark saya dulu. Nah, tapi ayat ini sangat menarik, saudara. Ayat ini mengajak kita untuk tidak khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kalau kita pikir-pikirkan, ayat ini kan rada aneh ya, saudara. Tuhan Yesus itu rada aneh. Masa sih kita nggak boleh khawatir? Bukankah kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi? Apalagi kalau kita punya banyak hal yang menjadi tanggung jawab. Kita yang sudah punya keluarga, punya anak, punya istri, atau mungkin kita punya perusahaan dengan sekian banyak karyawan, kita melayani di gereja, di jemaat dengan banyak umat, dan pasti kita punya kekhawatiran. Tidak mungkin tidak kita punya kekhawatiran. Kekhawatiran di satu sisi adalah hal yang wajar, bahkan diperlukan untuk membuat kita menjadi lebih waspada, lebih berjaga-jaga, lebih bisa membuat perencanaan dengan baik. Tetapi yang dimaksudkan oleh Injil Matius, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini bukan kekhawatiran seperti itu, saudara. Matius bicara tentang kekhawatiran yang begitu kuat mencengkeram kita sampai kita tidak bisa lagi menjalani kehidupan dengan normal. Saya bayangkan mungkin dengan orang yang begitu takut akan hartanya, akan apa yang dia miliki, sehingga setiap saat, setiap detik, setiap waktu selalu dia memikirkan hal-hal yang bisa membuat dia kehilangan apa yang dia punya. Dikit-dikit lihat handphone, ya, mengecek investasi dia bagaimana, portofolionya bagaimana, lihat CCTV, rumahnya aman apa enggak, apakah penjaga rumahnya melakukan tugas dengan baik, apakah pembantu rumah tangga, ART atau pengasuh anak juga mengerjakan tugasnya dengan baik. Selalu kekhawatiran yang begitu rupa yang membuat dia tidak bisa bebas. Dia terpenjara oleh apa yang dimilikinya, oleh apa yang menjadi begitu penting buatnya. Dan saya yakin itu kekhawatiran yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam teks kita hari ini. Kekhawatiran yang begitu rupa mencengkeram kita hingga kita tidak bisa lagi merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang jangan khawatir, Tuhan tidak bermaksud mengatakan sudahlah, tidak perlu memikirkan banyak hal, yang penting jalani saja hidup hari demi hari. Saya rasa juga bukan begitu, saudara. Tetapi jangan sampai kita terpenjara oleh kekhawatiran kita. Tuhan juga tidak mau mengatakan atau mengajak kita menggampangkan segala sesuatu dengan mengatakan hari esok punya kesulitannya sendiri. Tapi mengajak kita jangan terjebak oleh apa yang sedang kita gumuli atau sedang menjadi permasalahan dalam hidup kita. Kalau kita hari ini sedang bergumul, jangan putus asa, karena ada waktunya di mana kita terlepaskan dari pergumulan itu. Sebaliknya, kalau hari ini kita sedang dalam sukacita, kegembiraan, juga jangan lupa diri, karena ada waktunya di mana kita harus bergumul dengan
berbagai kesulitan, pergumulan dalam hidup kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak sedang bermaksud mengajak kita jadi orang yang masa bodoh, ya, mengalir saja, ya, go with the flow, ikutilah arah perjalanan hidup ini mau kemana terserah, pokoknya saya ngikut saja, ya, air mengalir begitu saja. Tetapi Tuhan mau mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang tidak terjebak, yang tidak dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran yang begitu rupa, sehingga kita tidak bisa lagi merasakan kehadiran berkat penyertaan Tuhan, sehingga kita lupa bahwa ada begitu banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang hadir, bahkan lewat hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang kelihatannya sepele, yang sering kita abaikan. Kita lupakan semua itu ketika kita begitu dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Tapi di sisi lain adalah hal yang wajar juga, bahkan sebuah kemestian, kalau kita juga membuat perencanaan, kita menyiapkan diri menghadapi masa depan yang kita tidak ketahui. Bukankah di bagian lain Tuhan juga pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang orang yang berhitung sebelum membangun menara atau pergi berperang. Artinya membuat perencanaan tetap kita perlukan. Tetapi sekali lagi, jangan kita kemudian terpaku pada apa yang kita rencanakan, sehingga ketika apa yang kita rencanakan itu tidak terjadi, lalu kita kebingungan, kita patah semangat, kita kehilangan pengharapan. Jangan khawatir akan apa yang akan kita hadapi ke depan. Artinya jangan dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Lihatlah betapa Tuhan sudah memelihara kita sampai hari ini. Dan Tuhan yang sama akan tetap menyertai kita di hari depan, di dalam kehidupan kita, bahkan menghadapi hal-hal yang belum kita ketahui hari ini. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita, menyiapkan kita menghadapi jalan-jalan yang belum kita ketahui, menjumpai orang-orang yang belum kita temui, dan dalam segalanya Tuhan akan memampukan kita menjalaninya. Balik lagi ya, ayat itu masih favorit saya nggak? Masih, saudara. Matius 6 ayat 34, kesusahan hari cukuplah sehari, karena hari besok memiliki kesusahannya masing-masing. Artinya apa? Artinya khotbah hari Minggu jangan dibuat hari Sabtu, buatnya hari Minggu pagi. Bercanda saudara, yang enggak lah, harus dikerjakan lebih awal ya, mungkin Sabtu malam. Selamat menjalani kehidupan, selamat menjalani hari-hari kita dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran. Tuhan memberkati selalu.